Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sekarsjati 2, Bapak Ibu Guru SDN Sekarsjati 2 yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, limpahan rahmatnya, serta hidayah dan inayahnya kita dapat bertemu dalam daring hari ini. Bapak Ibu, salawat dan salam senantiasa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, perkenankan saya di sini untuk menyampaikan berbagi sedikit ilmu kepada panjenengan sedaya dengan membagikan hasil dari pendidikan saya di calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan membagikan layar dulu ya. Oke, Blank. Delok iki ae. Loading. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Agenda kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kompetensi yang diharapkan, capaian umum dan capaian khusus, ketiga pemahaman inti, keempat eksplorasi konsep, kelima refleksi. Capaian umum yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi hari ini adalah: yang pertama, guru nantinya akan dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kedua, dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. 3. Memahami peran sebagai seorang guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus yang diharapkan: guru dapat mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Dari semua itu timbul pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, kira-kira setuju atau tidak? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Eksplorasi konsep. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, seiring perkembangan zaman, pendidikan kita telah mengalami perubahan dalam paradigma belajar. Di sini kita ada kegiatan kepalan tangan. Kira-kira bagaimana? Coba kita praktekkan bersama ya. Kita sobek secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Setelah Bapak Ibu memasukkan secari kertas tadi dalam kepalan tangan Bapak Ibu, kemudian ada teman yang ingin mencoba dengan sekuat tenaga, ingin mengetahui kira-kira apa isi dari kepalan tangan tersebut, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, mungkin juga menghardik, menyuap. Itu kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kemungkinan kita akan tetap menggenggam benda yang ada dalam genggaman kita dengan tetap mengepalkan tangan kita, atau bisa jadi kita akan membuka kepalan tangan kita. Dalam hal ini, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ada 4 ilusi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang Bapak Ibu, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bapak Ibu sekalian, di sini ada
Tabel tentang perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol pilihan, sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol pilihan, model berpikirnya adalah menang-menang. Disiplin positif. Apakah disiplin positif itu, Bapak Ibu? Disiplin positif identik dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru yang merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang peranan penting, Bapak Ibu. Disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Di sini ada peta konsepnya, Bapak Ibu. Teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini termasuk dalam makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Di sini termasuk dalam teori motivasi. Dalam teori motivasi ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Semuanya tersebut adalah termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal menghasilkan suatu keyakinan kelas. Teori kontrol, teori pilihan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini yang termasuk dalam teori tersebut adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru adalah 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut termasuk juga dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi bisa dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini masuk juga dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu. Teori kontrol tentang realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam hal ini yang termasuk ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia tersebut? Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua penguasaan, 3 kasih sayang dan rasa diterima,
4 kesenangan, kelima adalah kebebasan. Bapak Ibu, dari teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Teori motivasi yang pertama dan kedua ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Untuk teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk dalam makna disiplin. Dan makna disiplin masuk dalam motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini tergolong juga dalam nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Dari penjelasan tadi, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Demikian menurut Dr. Wilhelm Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapat ini disampaikan oleh Diane Gossen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai kebajikan profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, silakan kita berikan waktu sebentar untuk memperhatikan ilustrasi berikut ini. Di ilustrasi tersebut, Pak Andi berangkat ke pasar besar untuk menjual dagangannya. Sepanjang perjalanan, Pak Andi melewati pos polisi. Pak Andi pun tak lupa memakai helm. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah dapat dipastikan bahwa Pak Andi sudah menerapkan disiplin positif? Apakah Pak Andi sudah menerapkan disiplin positif jika Pak Andi takut mendapat surat tilang dari polisi? 2. Apakah Pak Andi sudah menerapkan disiplin positif jika Pak Andi ingin mendapat pujian dari pelanggannya sebagai warga yang taat peraturan? Yang ketiga, apakah Pak Andi sudah menerapkan disiplin positif jika Pak Andi sadar dari dirinya sendiri demi keselamatannya? Bapak Ibu, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Segala perilaku dan tingkah laku kita selama ini mungkin ada yang didasari hanya untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain. Bisa juga hanya ingin mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang, atau ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau tidak ingin dicela orang lain, dan atau tidak ingin ditegur oleh atasan. Dari kesemuanya tadi, apakah disiplin positif itu, Bapak Ibu?
Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan, ketidaknyamanan, hukuman, atau teratur. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwanya no ora mung lepasing pangreh, ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan atau berpendapat bahwa cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebaikan apa saja yang telah disepakati di sekolah Bapak Ibu selama ini? Nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila, pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Menurut IBO Primary Years Program, sikap murid yang tergolong sikap murid adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dalam keterampilan hidup, sikap murid yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Dalam teori petunjuk hidup, pertama peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan usaha. 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation menyatakan bahwa yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Menurut The 7 Essential Virtues, Building Moral Intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Menurut The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan, sikap-sikap yang termasuk dalam nilai kebajikan diantaranya adalah peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, berbelas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Bapak Ibu, kita masuk dalam motivasi perilaku manusia.
Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, Bapak Ibu, bagaimana kita atau murid kita selama ini berperilaku? Mengapa melakukan segala sesuatu tersebut? Menurut teori motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Timbul pertanyaan seperti itu. Nah, ini tergolong dalam motivasi eksternal, Bapak Ibu. Perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya? Nah, inilah yang termasuk dalam motivasi internal. Motivasi internal inilah yang tergolong dalam tujuan disiplin positif yang kita pelajari hari ini. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nilai-nilai yang mereka yakini di sini bisa kita masukkan dalam hal ini adalah biasanya adalah nilai-nilai keagamaan, Bapak Ibu. Di sini ada ilustrasi tentang seorang guru. Ibu Dewi, guru kelas 2 SD. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Akhirnya Bu Dewi berpikir cepat dengan mengiming-imingi murid-muridnya dengan permen. Siapa yang dapat tertib berdiri antri akan mendapat permen. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan permen. Ketika Bu Dewi lupa membawa permen, kembali murid-murid tersebut masuk kelas. Nah, apa yang terjadi pada murid-murid tersebut? Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan permen? Silakan coba dijelaskan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, penghargaan sebenarnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dan penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif, Bapak Ibu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan
tujuan melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa terhukum. Mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan dapat juga menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti dalam mencoba. Bapak Ibu, penghargaan juga akan mengurangi ketepatan. Riset 1, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melukiskan wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Alhasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset 2. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Alhasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar. Mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri dengan menjadi lebih baik. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan juga tergolong dalam menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri, intrinsik.
Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah kepenghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, mengapa murid mengalami emosi negatif? Murid sering marah, kecewa, bosan, dan sedih. Menurut Bapak Ibu, alasan apa yang mendasari murid bertindak demikian? Kebutuhan dasar yang pertama manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. 3, kebebasan, freedom. 4, kesenangan, fun. 5, kekuasaan, power. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Coba Bapak Ibu bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, semuanya membutuhkan bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku. Kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di kelas dan disepakati secara bersama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, Bapak Ibu. Peraturan keyakinan kelas. Di sini ada contoh peraturan dan juga keyakinan kelas. Contoh peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Contoh keyakinan kelas: tanggung jawab, menghormati orang lain, berkompeten, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, bersabar. Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan tentang budaya positif. Dalam budaya positif terdapat lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif akan menghasilkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini dalam keyakinan kelas terdapat juga peraturan kelas. Langkah-langkah dalam menyusun kesepakatan kelas. Yang pertama, tanya pendapat murid atau bentuk kelas impian. Tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian tersebut. Kita ambil kesimpulan, ubah ide menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas yang disepakati. Kesepakatan dipajang di tempat yang mudah dilihat. Merefleksikan kesepakatan kelas. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 atau kelas rendah. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Kesepakatan kelas, kita perhatikan video ini kira-kira. Nah, ini proses dalam pembentukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Seperti langkah-langkah yang telah kita sampaikan tadi. Setelah membentuk kesepakatan kelas, kita masuk ke dalam posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Posisi kontrol adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Goshen dengan pendekatan restitusi. Apa sajakah posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu? Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah berikut ini? Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu
pasti selalu yang terakhir selesai. Dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Guru seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Cara ilustrasi tadi termasuk dalam guru sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah berikut ini? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kelihatan lesu. Posisi kontrol tersebut termasuk dalam jenis pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol ini termasuk posisi kontrol yang mana? Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak Ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Dalam hal ini termasuk dalam posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bapak Ibu, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa berikut ini? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dengan nada dasar, bahasa tubuh yang formal. Ilustrasi tadi tergolong dalam posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, kira-kira posisi apa yang sebaiknya diambil oleh seorang guru? Ya, betul. Posisi yang sebaiknya diambil oleh seorang guru adalah sebagai seorang manajer.
Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi kontrol sebagai seorang manajer, dalam hal ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Dalam hal ini adalah bisa kembali ke posisi sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Dalam posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Mari kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, marilah kita simak video berikut ini dulu Bapak Ibu. Matamu saat kau meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk berhenti. Kita belajar Pancasila, kita menghapuskan sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus memberikan prestasi. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi sekilas video tentang profil pelajar Pancasila dan budaya positif. Dari video tadi kita dapat mengambil pengertian tentang segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua akan menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru berada pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik.
Bapak Ibu, dalam pelaksanaan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan masalah, kalimat yang digunakan dalam tahap ini biasanya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dalam langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, kata-kata yang biasa sering digunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah ketiga dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus 1. Dalam kasus yang pertama, pada waktu sudah masuk, semua anak diminta berkumpul di halaman sekolah untuk menerima pengarahan. Gilang, Putra, Afik, dan Aldi tidak ikut berkumpul, tetapi mereka masuk dalam kelas dan makan makanan di dalam kelas. Kalian pasti punya alasan kenapa tidak ikut tapi makan jajan dulu. Nah, demikian contoh kasus 1 dalam penanganan restitusi, Bapak Ibu. Di sini ada lagi contoh kasus 2. Dalam kasus 2, pada hari Senin setelah upacara bendera, siswa kelas 3 bernama Aldi mengeluarkan bajunya dan tidak memasukkannya lagi. Memakai baju
Mulai kapan? Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan saya tentang budaya positif di lingkungan kita. Semoga kita kedepannya akan dapat melaksanakan dan membimbing anak didik kita dengan menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik dan benar. Nah, untuk saat ini akan saya buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang berkehendak ingin bertanya, saya silakan. Monggo Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang ingin bertanya? Monggo. Oh iya, Bu Iin. Monggo disilakan Bu Iin, silakan mengajukan pertanyaan. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Dalam budaya positif tidak dibenarkan dalam memberikan penghargaan, pujian, reward, dan sejenisnya kepada anak. Kalau tidak dibenarkan, dengan cara apa kita memberikan nilai lebih kepada anak yang berprestasi? Dan bagaimana cara mengajari anak ikhlas belajar giat tanpa mengharapkan pujian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya. Pertanyaan Bu Iin tadi, apakah tidak diperbolehkan dalam memberi reward, penghargaan, atau pujian kepada anak? Demikian ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah pemberian hadiah, Bu, Bapak Ibu. Misalkan anak-anak dimohon antri sebelum masuk ke kelasnya masing-masing dengan iming-iming siapa yang mau antri nanti akan diberi hadiah permen. Nah, di sini pasti anak-anak akan antri dengan tertib, dengan senang karena ada iming-iming permen tadi. Tetapi jika tidak ada permen, nah itu nanti anak-anak sudah tidak beraturan lagi dan tidak akan mau antri lagi. Tetapi kalau memberi reward berupa pujian atau penghargaan itu diperbolehkan. Misalkan anak-anak mau antri tanpa iming-iming permen, maka kita apresiasi dengan anak-anak memberikan jempol misalkan. Bagus, kalian sudah mau antri. Hebat, kalian pintar. Nah, itu satu reward kepada anak-anak. Dan anak-anak akan termotivasi dari diri mereka sendiri untuk melakukan antri lagi di hari-hari berikutnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan perasaan ikhlas pada diri anak? Ikhlas dalam melaksanakan belajar, ikhlas melakukan kerja bakti, misalkan ikhlas menolong sesama atau menjenguk teman yang lain, atau mungkin memberi Jumat berkah, atau sedekah di hari Jumat, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menanamkan keikhlasan itu pada diri anak? Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru berperan sebagai seorang motivator ke anak-anak atau menjelaskan kepada anak-anak apabila kelas ini kotor misalkan. Apakah kalian akan merasa nyaman? Kalau kalian tidak merasa nyaman, maka yang harus kalian lakukan apa kira-kira? Jadi, dengan memberi pertanyaan pemantik kepada siswa sehingga siswa nanti dapat berpikir sendiri apa yang harus dilakukan, apa yang diinginkan orang lain jika mengalami sebuah musibah misalkan. Mungkin, itu dapat menanamkan rasa empati kepada diri anak itu sendiri dalam proses motivasi belajar. Juga demikian, selain itu Bapak Ibu, untuk dapat menumbuhkan rasa ikhlas pada anak, siswa dapat kita latih dengan berbagai kebiasaan positif, misalkan adab sopan santun dalam berbicara, juga sopan santun, toto kromo kalau bahasa Jawanya itu. Selain itu juga kita perbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan
yang sifatnya ada hubungannya pula dengan tata krama itu tadi atau adab sopan santun, sehingga anak kalau diarahkan kepada keyakinan, mereka akan cenderung untuk lebih patuh. Dalam hal ini keyakinan adalah dalam hal pelajaran agama. Demikian Bu Iin dan Bapak Ibu yang lain jawaban dari saya. Mungkin tidak ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya silahkan. Tidak ada ya? Baiklah, kalau memang tidak ada, sekarang kita masuk ke dalam sesi refleksi Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu untuk memberikan refleksi dari kegiatan sosialisasi kita hari ini. Monggo, siapa yang ingin menyampaikan refleksinya, disilakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi. Oh, Putri mau menyampaikan refleksi. Monggo Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya pada Pak Fuad karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengadakan refleksi. Dengan kegiatan ini saya begitu senang, begitu puas karena dengan kegiatan ini kita juga sudah dapat menambah ilmu. Nah, dengan refleksi ini kami mengharapkan khususnya kepada Pak Fuad agar tidak segan-segan atau pelit-pelit untuk membagikan ilmu yang sudah diperoleh lewat guru penggerak kepada kami-kami, sehingga kami bisa untuk mengikuti langkah yang sudah dilaksanakan oleh Pak Fuad. Dan untuk teman-teman juga sudah mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini berjalan lancar dengan baik. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan kepada Pak Fuad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri atas refleksi yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, monggo yang lain mungkin masih ada yang akan memberikan refleksi. Bapak Ibu, monggo. Monggo Pak Cahyo untuk memberikan refleksi tentang sosialisasi budaya positif pada hari ini. Waktu disilakan. Dari tadi teman-teman bisa menyerap apa yang bisa diambil, terus nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing dan umumnya di sekolah. Jadi khususnya berbicara seperti menangani permasalahan makin dekat dengan hidup kita. Itu intinya Pak Fuad. Terima kasih. Oh, Sampun, Pak. Nggih, sampun Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Setelah untuk studi mengikuti sosialisasi tentang budaya positif yang saya sampaikan. Nggih, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya tularkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan sebagai seorang guru dalam mendidik anak didik kita agar menjadi anak didik yang religius dan berkarakter yang baik ke depannya. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.